Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai inovasi pembelajaran di SD. Oke, kali ini pertemuan pertama, jadi tidak perlu lagi Ibu perkenalkan diri ya, kalian sudah di semester 5, sudah tahu lah. Yang jelas model perkuliahan Ibu sama seperti sebelumnya, ada kontrak, ada kesepakatan yang kita sepakati, terutama masalah keterlambatan. Oke, langsung saja. Di pertemuan ini, mahasiswa mampu memahami konsep inovasi pembelajaran, inovasi pendidikan, sehingga mampu melaksanakan proses pembelajaran yang lebih menarik, senantiasa berupaya untuk melakukan pembaharuan dunia pendidikan. Jadi kalau kita mendengar kata inovasi, pasti ada kata pembaharuan, baru. Itu yang penekanannya. Nah, kita juga perlu tahu batasan dari inovasi. Jadi di dalam pendidikan kita harus batasi inovasi pendidikan itu sampai di mana saja kita inovasinya. Nah, bisa dilihat inovasi itu bukan hanya produk, tetapi ada ide. Bisa dilihat ide, produk, kejadian, atau metode. Nah, paling sering nih kalau calon-calon guru harus memiliki inovasi terutama di bidang metode pembelajaran. Misalnya hari ini pembelajarannya ceramah, mungkin di minggu berikutnya kelompok, minggu berikutnya diskusi. Nah, itu harus kreatif gurunya, harus ada inovasi. Ini menurut Subandia, ini sudah agak old nih, kita kutipnya 1992 halaman 80. Nah, coba dilihat ada dua kata yang dimirikan, ini berarti kata penting. Inovasi dapat berupa hasil dari invention atau discovery. Discovery itu kayak ada satu produk, kalian sedikit menambah-nambah gitu, diperbarui tapi ada bahan utamanya ceritanya. Misalnya kalau kita contohkan dalam metode pembelajaran, biasanya diskusi kita bagi kelompok, tapi kelompoknya pembagiannya begitu-begitu saja modelnya. Nah, kalian perlu ada inovasi, bagaimana cara membagi kelompok yang lebih menarik buat siswa. Jangan itu terus anggotanya, itu terus orang-orangnya, harus ada inovasi. Nah, itu salah satu contoh kecil untuk discovery. Terus lanjut, sebelum Ibu ini masuk ke kunci pengertian inovasi, ada pertanyaan terkait pengertian inovasi dari kalian. Mungkin Mas Ibu penjelasannya cepat. Ada yang mau ditanya? Oh ya, oke, cukup ya. Nah, sekarang kalau kita perlu tahu nih kunci dari inovasi. Nah, tadi saya sudah katakan ada kata baru, ya. Pasti di sini senang nih hal-hal baru, misalnya baju baru, jilbab baru, tas baru, dan lain-lain. Nah, kalau di dalam pembelajaran yang paling sering itu disuruh dituntut untuk keterbaruannya adalah media dengan metode. Media pembelajaran, metode pembelajaran. Nah, itu yang paling sering kalau di dalam sekolah, dalam kelas. Nah, kalau kita lihat kata kunci inovasi baru, jadi startnya di kata baru ya, baru, lalu ada setelah kata baru kita menuju lagi ke kualitatif. Setelah ada kualitatif muncullah hal, atau dalam hal ini ide, metode, teknik, apa yang mau dibarukan gitu ceritanya. Terus setelah ini ada namanya, ketika kita tahu ini sudah lama dan ingin kita perbarui, ada istilahnya sengaja. Saya sengaja perbarui ini atau modifikasi. Ada unsur sengaja. Nah, setelah kamu sudah melewati tahap kesengajaan, nah pasti ujung-ujungnya untuk ada tujuannya kita membuat keterbaruan ini. Pasti kalau di dalam konsep pendidikan atau pembelajaran selalu ingin meningkatkan kemampuan. Contoh di dalam kelas, meningkatkan kemampuan literasi siswa. Nah, jadi dan misalnya kalau ini sudah tercapai, maka kita sudah memenuhi tujuan dari misalnya kita mau belajar tentang membaca. Siswa dapat membaca, berarti kita sudah dapat tujuannya. Dengan adanya inovasi kita bisa mencapai tujuan.
kunci dari inovasi adalah memudahkan kita mencapai tujuan. Nah, tujuan sebagai guru itu adalah untuk mencerdaskan siswanya. Dalam hal kecil di dalam kelas adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa baik dari segi akademik maupun non akademik. Nah, kalau kita mau lebih merucut lagi itu hasil akhirnya adalah hasil belajar. Kita inginkan hasil belajar siswa itu mengalami peningkatan. Siapa sih guru yang ingin siswanya semakin belajar semakin kurang meningkat? Tidak ada kan? Selalu tujuannya itu ingin terus tambah dan tambah. Jangan cepat puas. Nah, dari keenam hal ini, kata kunci ini yang saling kait mengait, ada yang kamu ingin tanya? Atau mungkin ada yang kamu ingin dijelaskan lebih dalam? Oke, cukup ya? Oke, cukup ya. Semua kalian paham dengan apa yang penjelasan Ibu. Kita next lagi. Nah, kita masuk tadi itu inovasinya. Sekarang kita perlu tahu inovasi di dalam pendidikan. Nah, bisa dilihat kurang lebih sama ya tadi, ada ide, ada barang, atau biasanya barang itu di dalam hal objek, nama lainnya. Kejadian, metode, suatu hal yang baru, ada kata baru, coba lihat kata kunci kan, baru bagi seseorang atau sekelompok, dalam hal ini masyarakat. Masyarakat di sekolah itu dalam hal, kalau masyarakat di sekolah itu siapa saja? Kalau saya bilang siswa, guru, kepala sekolah, staf, masyarakat di dalam sekolah. Nah, baik berupa hasil invensi maupun discovery. Oke. Saya ingin satu orang sampai yang berani ini coba sebutkan kira-kira apa yang pernah kamu lakukan, hal baru yang kamu ciptakan. Misalnya yang misalnya buku kamu nih awalnya begini sampulnya, tapi karena kamu ingin modifikasi, kasih cantik, kamu sampul ya, kamu bungkus. Itu hal baru, inovasi. Nah, di dalam hidupmu deh, jangan dulu terlalu jauh di kelas. Di dalam hidupmu ada hal yang pernah kamu buat, maksudnya barang itu atau objek itu biasa-biasa saja, tapi karena kamu modifikasi, maka muncullah inovasi, pembaruan. Ada tidak? Misalnya bajumu lengan panjang, tiba-tiba saya ingin kasih pendek tapi saya kasih model. Itu kan pembaruan. Barang yang sudah ada tapi kamu modifikasi dan hasilnya baru dalam hal bukan baru digunakan tapi baru lagi modelnya ibaratnya. Itu inovasi dalam lingkup kecil. Ada tidak yang masih ingat pengalamannya? Coba Anti. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Eva. Jadi ada hal-hal yang inovasi yang pernah saya lakukan. Contohnya waktu itu saya yang sebelumnya saya memakai jilbab biasa saja kayak teman saya ini, tapi karena inovasi saya kasih ada bros. Jadi untuk membedakan sama yang lain. Oke, makasih ya. Berikan aplaus dulu buat Anti. Oke, jadi inovasi itu dia sudah lakukan inovasi walaupun hanya untuk dirinya sendiri, ya. Nah, sementara kita kalau guru kita dituntut buat inovasi untuk masyarakat sekolah, terutama siswa. Ada lagi Bu. Waktu itu saya mengajar, saya praktek mengajar yang gurunya katanya dia menggunakan metode ceramah, tapi ada inovasi saya menggunakan Canva. Oh, medianya ini? Iya, jadi siswanya semakin senang dalam menerima pelajaran. Oke, berarti ada keterbaruan di bidang medianya ya? Iya Bu. Nah, dan manfaatnya banyak, bukan hanya kita yang dapat tapi orang lain juga. Nah, ini inovasi di bidang pendidikan. Ada lagi? Cukup ya? Oke. Jadi sebenarnya inovasi itu kamu harus percaya diri dulu ini. Kalau tidak percaya diri, kamu tidak akan pernah mau berinovasi.
Oke, Ibu rasa cukup. Sebelum tutup ada pertanyaan? Jelas, sangat jelas Bu. Oh, sudah jelas ya. Oh, alhamdulillah. Walaupun hari ini Ibu agak cepat nih, agak ngepus ini penjelasannya ya. Oke, kalau begitu nanti ketua tingkatnya absen ya, teman-teman yang sudah hadir. Nanti insya Allah minggu depan kita akan bahas mengenai prinsip-prinsip inovasi ya, ini minggu depan insya Allah kita akan bahas. Oke, saya rasa cukup ya. Sampai di sini perkuliahan kita. Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.